Baik, melanjutkan kisah kita ya tentang Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Yang mana ya ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mulai berdakwah kepada Raja Namrud, ya dia nggak terima. Kemudian ya cerita yang sudah masyhur yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung yang ada. Nah, lalu puncaknya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup di depan khalayak ramai, di depan orang yang ramai, di depan masyarakat. Tapi yang terjadi adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selamat daripada kobaran api tersebut. Ya, dengan pertolongan Allah, ya, dengan maunah Allah. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah berikutnya mereka berdua yaitu berdebat. Yang sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Bahwasanya perdebatan itu yaitu tentang ketuhanan, siapa sih yang pantas menjadi Tuhan? Apakah dia atau Tuhan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Ya, diceritakan dalam Al-Quran, an atahullahul mulk. Nabi Allah Ibrahim berkata kepada Namrud, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Sesungguhnya Allah Ta'ala, Tuhanku, itu adalah Allah, Tuhan yang menghidupkan dan Allah Ta'ala juga yang akan mematikan. Yang artinya disebut di situ adalah Allah Ta'ala di tangannya lah, di kekuasaannya lah ada kematian dan ada juga kehidupan. Tapi jawaban Raja Namrud apa? Ana hyi wa umit. Aku juga bisa untuk menghidupkan orang dan juga untuk membunuh atau mematikan orang. Akhirnya dia berikan bukti di situ. Dia panggil atau didatangkan kepada dia dua orang. Lalu yang satu dibunuh, yang satu lagi dibiarkan hidup. Akhirnya berkata, nah ini bukti daripada aku bisa untuk membunuh atau untuk mematikan orang dengan aku bunuh dia. Dan aku juga bisa untuk menghidupkan orang. Aku berikan dia kehidupan, aku tidak bunuh dia, aku seakan-akan sudah bisa berkuasa dengan hal tersebut. Nabi Allah Ibrahim cerdas. Di antara sifat-sifat yang harus ada wajib pada para nabi, para rasul adalah al-fatanah, cerdas. Sehingga walaupun apa yang dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam nggak nyambung, apa yang dijawab oleh Raja Namrud nggak nyambung, artinya itu adalah kalau seandainya kita perlihatkan bagaimana orang itu berdebat dengan sesungguhnya, apa yang dijawab oleh Raja Namrud itu jauh daripada apa yang diberikan penjelasan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi beliau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam nggak murwat, artinya beliau itu menunjukkan dalil yang lebih besar daripada dalil adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Maka beliau qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Bahwasanya Allah Ta'ala ya menerbitkan matahari dari arah timur. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau seandainya kamu itu mengaku sebagai Tuhan, kalau seandainya kamu itu mengaku bahwasanya kamu itu berkuasa atas segalanya, kalau seandainya kamu itu mengaku sebelumnya bahwasanya kamu itu mampu menghidupkan, mampu mematikan, dan singkatnya kamu itu mengaku sebagai Tuhan, maka lakukanlah hal ini. Fa'ti biha minal maghrib. Yaitu terbitkanlah matahari yang mana Tuhanku Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbitkan itu dari timur, maka terbitkan kamu matahari ini dari maghrib, dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Sakat. Maka Namrud tadi, Raja Namrud terdiam, enggak bisa menjawab apa-apa. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum-kaum yang zalim. Maka setelah hal tersebut, ya, Raja Namrud masih tidak ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali kepada apa yang telah ia akui, ya, bahkan memerangi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka di saat itulah Nabi Allah Ibrahim sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an, qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Kalau begitu aku akan pergi berhijrah. Dalam kitab-kitab tafsir dikatakan, aku akan berhijrah ila rabbi, kepada Tuhanku. Artinya adalah kepada yang diridhai Tuhanku. Sayahdin, maka Allah Ta'ala akan memberikan aku petunjuk. Maka beliau, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun berhijrah ke kota Syam, ke negeri Syam pada saat itu. Ya. Maka
setelah beliau berada di negeri Syam, setelah beliau berhijrah, maka beliau itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, habli, anugerahkan aku minas salihin, daripada aulad muti'in, daripada anak-anak yang saleh. Qala Rabbi habli minas salihin. Maka Allah Ta'ala menjawab permintaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah Ta'ala memberikan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebuah bisyarah, sebuah kabar gembira, bighulamin halim, dengan seorang anak yang halim, yang penyabar, yang santun, yang akan menggembirakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Baik, mana diceritakan atau disebutkan dalam kitab-kitab tafsir bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di saat memiliki anak, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, umur beliau di saat itu adalah situna samanuna sana, yaitu 86 tahun baru punya anak. Sehingga itu semua ya menunjukkan bahwasanya ketika seorang itu tidak putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mustahil, tidak ada yang jauh daripada kekuasaan Allah. Sebagaimana yang sering dikatakan oleh para ulama, idza sadaqal azmu wadahas sabil. Ketika azam seseorang, keinginan seseorang itu sudah bulat, sudah benar, dia itu berjuang juga sudah benar, wadahas sabil, maka pasti jalan untuk menuju tujuannya itu akan terbuka lebar, akan jelas. Sehingga itulah yang dirasakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Baik. Maka ketika beliau itu sudah dikaruniai oleh seorang anak yang dinamai oleh Ismail, ya, maka disitulah Allah Ta'ala menguji kesabaran, menguji ketaatan dan cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah Ta'ala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam ya sudah mulai beranjak dewasa, atau di dalam kitab-kitab tafsir dikatakan sudah mulai bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh ayahnya, yang mana diceritakan di situ umur beliau antara 13 tahun atau umurnya beliau 7 tahun. Ya, 13 atau 7 tahun. Maka di situ Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mana firman-Nya itu atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim adalah dari perantara mimpi. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW bahwasanya mimpi daripada para nabi adalah sebagai wahyu. Ya, maka diceritakan dalam Al-Quran, ya falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala, Nabi Allah Ibrahim berkata, ya bunai, inni ara fil manami anni azbahuka, fanzur madza tara. Wahai anakku, ya, dengan panggilan kasih sayang, dengan panggilan yang menunjukkan kecintaan, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku itu melihat di dalam tidurku, ya, di dalam mimpi, anni azbahuka, bahwasanya aku itu menyembelih kamu wahai Ismail. Fanzur madza tara, kalau begitu apa pendapatmu? Coba lihat, beliau itu tidak semerta-merta langsung menggeret Nabi Allah Ismail alaihissalam kemudian langsung disembelih olehnya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ketika kemanusiaan seorang itu sempurna, maka akan menjadi sempurna pula agama yang dimiliki olehnya. Artinya apa? Artinya adalah ketika rasa kemanusiaan yang dimiliki oleh seorang itu, rasa kepeduliannya, rasa sosialnya menjadi tinggi, lebih tinggi lagi, maka kemungkinan keagamaan spiritual yang dimiliki oleh orang tersebut akan semakin tinggi. Sebaliknya, kalau seandainya dia memiliki rasa keagamaan yang sangat kuat tapi tidak peduli dengan orang lain, maka itu artinya adalah dia adalah orang yang tertipu. Coba kita lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak semerta-merta ini adalah perintah Allah lalu kemudian apapun caranya, tidak. Beliau itu tetap mengedepankan bagaimana kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Kemudian ya, ketika beliau sampaikan kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam, fanzur madza tara, kalau begitu apa pendapatmu wahai anakku? Apa jawaban Nabi Allah Ismail? Qala, beliau berkata, Nabi Allah Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar, kalau emang begitu, ya, kalau emang itu adalah perintah Allah, if'al ma tu'mar, laksanakanlah apa yang kau diperintahkan olehnya. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka sungguh nanti ya engkau itu akan mendapatiku bahwasanya aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Nabi Allah Ismail alaihissalam tidak hanya berkata saja, beliau menepati janjinya, beliau taat kepada ayahnya.
sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebut wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di. Ya. Shadiqal wa'di, beliau adalah seorang yang menepati janji. Maka singkat cerita bahwasanya setelah beliau itu menyetujui tentang apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepada ayahanda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, dilanjutkan di dalam firman Allah wa tallahu lil jabin falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail, ya, bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berniat untuk menjalankan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan semata-mata hanya karena Allah. Kalau seandainya kita pikirkan bagaimana pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau itu memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai anak, ya, sampai beliau itu sampai umurnya 86 tahun masih meminta kepada Allah Ta'ala, yang mana bahkan di antara pengorbanan juga adalah pengorbanan istrinya, ya, yang mana setelah mengetahui atau mengakui bahwasanya beliau itu sudah tidak bisa lagi untuk melahirkan anak untuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, maka beliau pun rela untuk menghadiahkan budak wanitanya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk dijadikan sebagai ibu kepada anak-anaknya. Kalau seandainya beliau itu sudah tidak bisa lagi, ya, untuk melahirkan anak untuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian setelah anaknya lahir, ya, kemudian dibesarkan, dan juga ada bagaimana ujian Allah Ta'ala untuk diperintahkan diletakkan anaknya dan begitu pula ibunya di tempat yang gersang yang kita kenal saat ini adalah Mekkah, yang di situ ada Zam-Zam. Ya, bagaimana pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian setelah umurnya di masa-masa menyenangkannya seorang anak, ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, artinya adalah dia itu bisa untuk melakukan pekerjaan sendiri. Dia itu sudah mandiri, dia itu sudah bisa untuk membantu ayahnya. Ternyata Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan anaknya di jalan Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Karena beliau itu dipenuhi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipenuhi ketaatan, dipenuhi dengan semua hal yang datang dari Allah adalah sebuah hal yang baik. Aslama. Beliau itu bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Kemudian setelah itu watallahu lil jabin. Ya. Watallahu lil jabin artinya adalah setelah mereka itu bertawakal kepada Allah, maka setelah itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mulai memposisikan Nabi Allah Ismail alaihissalam sebagaimana posisi seorang itu menyembelih, ya. Namun bedanya di sini adalah Nabi Allah Ismail agar tidak melihat bagaimana ayahnya menyembelih, beliau itu, ya, dibalikkan badannya, pipinya diletakkan di tanah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mulai menyembelih dari atas, sehingga, ya, ketika beliau itu ingin menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam, firman Allah Ta'ala terdengar. Ya, insya Allah kita akan bahas setelah yang satu ini.